Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah pada hari ini. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah, kita mau tinggikan namanya. Kita mau naikkan syukur, karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Melalui pengorbanan Tuhan, melalui penyalipannya, melalui kebangkitannya, kita sudah dimenangkan. Segala dosa, segala maut, segala belenggu iblis sudah dipatahkan. Dan saat ini Tuhan sudah memberikan kemenangan untuk kita semua. Mari kita hadir, hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Karena saya yakin percaya bahwa setiap jemaat yang hadir di tempat ini akan dilawat Tuhan. Karena saya yakin percaya bahwa kemenangan, kelepasan dan kesembuhan akan terjadi. Amin. Saat ini.
sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Saya ulang cepat untuk bangkit. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan, ku yakin hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita sembah. Ku menyembah-Mu Tuhan. Kau hadir Tuhan.
great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Now we see how great. Now we see how great. Now we see how great is our God. Is our God. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami datang di tempat ini, kami telah yakin Tuhan sudah memenangkan kami. Tuhan sudah mematahkan kuasa maut. Tuhan sudah mematahkan segala dosa pelanggaran kami. Lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dan saat ini saya yakin percaya bahwa setiap jemaat yang datang di tempat ini membawa beban berat, membawa sakit penyakit akan disembuhkan, akan dilawat Tuhan. Tuhan akan memberkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bagi jemaat yang siap memuliakan nama Tuhan semakin lebih, kita bersama-sama katakan amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangan ke depan, ke belakang. Kita berikan senyum terbaik untuk jemaat di kanan kiri depan belakang kita. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan tidak pernah terkalahkan. Amin. Serukan namanya, karena hanya nama Dia. Nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kuasa nama Yesus sanggup mengalahkan kuasa iblis. Amin. Nama iblis akan dibuat gemetar. Mari kita serukan namanya. Bagi serukan nama Yesus, katakan Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, galakkan dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, semua Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, galakkan dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Saya mohon jemaat saja yang menyanyikannya. Menara yang kuat. Amin. Nama Yesus. Kota sekali lagi saya mohon jemaat menyanyikannya. Nama Yesus di atas segalanya.
Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mohon Bapak Ibu Jemaat kembali dapat duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih, kebangkitan Yesus sudah memenangkan kita. Oleh karena itu sebagai umat pilihannya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Karena Yesus akan terus menolong kita. Yesus yang akan terus memegang kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
kita bersama dalam hadirat Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan dengan segenap hati. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan kita. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Mari satukan hati. Katakan kami memuji kebesaran-Mu. ajaib Engkau Yesus Tuhan. Ajaib Tuhan, Haleluya. Oh, ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib. Sekali lagi katakan dengan sepenuh hati. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat
mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai terbaik buat Engkau Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya. Haleluya. Inilah alasan kami ada hari ini Tuhan. Inilah alasan kami ada di tempat ini. Inilah alasan kami hidup. Untuk mengagungkan Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Menyaksikan Kau melakukan mujizat yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan bersama dengan kami hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk setiap tarian nafas yang masih boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan karena melalui setiap lembah yang kelam, kami melihat gembala yang baik menyertai hidup kami. Sampai hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Dan saat ini berbicaralah buat kami, sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Biar kami mengerti apa yang jadi kehendak-Mu buat kami, Tuhan. Dan biar segala pujian hanya bagi-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Setelah duduk kembali berkasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom. Apa kabar sore hari ini? Haleluya, kita punya Yesus yang dahsyat. Amin. Haleluya. Oke, saya hari ini mau ajak kita belajar bersama dari firman Tuhan. Tentang Yesus mati versus Yesus hidup. Siapa sini yang percaya kita punya Tuhan Yesus yang hidup? Angkat tangan. Haleluya. Dan berapa banyak dari saudara percaya Yesus hidup di dalam kita? Angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Nah hari ini saya ajak kita lihat satu kisah yang masih ada kaitannya dengan kebangkitan Tuhan, saudara. Mari kita akan lihat bersama kisahnya di Lukas 24 ayat 16 sampai yang ke 24 dulu ya. Lukas 24 ayat 16 sampai 24 sebentar. Lukas 24. Oke, ayat yang ke 16 sampai 24. Saya ajak kita membaca bersama 1 2 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berberita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Amin, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kita baru saja membaca
Kisah tentang dua orang murid Yesus, murid Tuhan ke Emmaus. Ya. Lalu di tengah jalan, Tuhan Yesus datang mendekati mereka berdua dan berjalan bersama dengan mereka, saudara. Nah, kalau kita perhatikan di sana, di saat kedua orang ini bertemu dengan Yesus yang waktu itu sudah bangkit dari kematian, lalu apakah mereka bahagia ketemu Yesus, saudara? Bahagia tidak? Tidak, saudara. Kenapa? Karena dikatakan tadi ada yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka semuanya tidak bisa mengenali Yesus yang sudah bangkit dari kematian, yang ada bersama dengan mereka, saudara. Nah, menariknya adalah hari itu ketika mereka dalam perjalanan ke Emmaus, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka telah mendengar kisah dari para perempuan dan para murid bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Mereka sudah dengar berita, bukan tidak dengar berita, tapi mereka sudah dengar cerita bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, saudara. Ya, saudara. Tetapi kisah luar biasa yang disampaikan itu pun rupanya tidak berhasil membuat hati mereka sedikit ada pengharapan atau sedikit ada rasa bahagia. Tetapi dikatakan bahwa ketika ketemu Yesus dan ditanya lagi ngobrol apa, dikatakan mereka berwajah muram, saudara. Ya, tidak ada pengharapan, muram wajahnya. Terjemahan lain mengatakan wajahnya sangat sedih. Terjemahan lain mengatakan wajahnya berduka seperti baru saja kehilangan sahabat baik yang meninggal, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, dengan kata lain, hari itu waktu Tuhan Yesus bertemu dengan dua murid ini dalam perjalanan mereka ke Emmaus, saudara kasih Tuhan, Yesusnya sudah bangkit. Tetapi buat dua orang ini, Yesusnya masih mati, saudara. Yesusnya sudah bangkit, sudah di depan mereka, sudah ketemu mereka, tapi buat dua orang ini, Yesusnya masih mati. Masih di dalam kubur. Sehingga mereka berwajah muram, berwajah sedih, hatinya berduka, saudara. Karena buat mereka, Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang masih mati, saudara. Nah, jadi keadaan ini, saudara, adalah keadaan secara rohani yang perlu Anda dan saya, kita anak-anak Tuhan, waspadai. Karena dari kisah ini kita bisa belajar, yaitu bahwa mungkin sekali terjadi dalam diri seorang murid Kristus, yaitu bahwa kita dengar Yesus bangkit, kita rajin ke gereja, saudara, kita ngerti firman Tuhan, Yesus sudah bangkit. Tetapi saudara, sekalipun Yesus sudah bangkit, dia hidup dan berkuasa, tetapi bagi orang itu, Yesus seperti Yesus yang mati. Yesus seperti Yesus yang tidak pernah bangkit dari kubur. Yesus seperti Yesus yang tidak nyata dan tidak berkuasa. Yesusnya bangkit, tapi buat orang ini bisa saja terjadi. Buat orang ini, Yesus sebetulnya masih mati, saudara. Buat dia, Yesus tidak berkuasa, Yesus tidak nyata, dan Yesus masih mati, saudara. Nah, lalu dari kisah ini kita bisa lihat apa ciri-cirinya. Yesus sedang mati dalam diri seseorang, orang percaya, murid Tuhan. Apa cirinya bahwa Yesus sebetulnya sedang mati dalam hidup orang percaya atau murid Tuhan? Ini ciri pertama yang saya belajar, saudara. Yang keluar dari mulutnya adalah berita tentang Yesus yang mati, saudara. Yang keluar dari mulutnya adalah berita tentang Yesus yang mati. Saya ajak kita lihat beberapa ayat, Lukas 24 ayat 14 sampai yang ke-20. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, ya, berduka, sedih. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Yesusnya sudah mati, saudara. Jika kita perhatikan kedua murid ini berjalan ke Emmaus, saudara, sambil bercakap-cakap antara yang satu dengan yang lain bertukar pikiran. Tapi topiknya cuma satu, saudara. Ya, topiknya cuma satu yang dibahas sebelum Yesus datang kepada mereka.
Apa topiknya? Yesus yang hebat berkuasa, tapi sekarang sudah mati, saudara. Yesus yang adalah nabi yang berkuasa dalam perkataan dan pekerjaan di hadapan Allah dan seluruh bangsa Israel, tapi sekarang sudah mati, saudara. Yesus yang hebat, yang katanya berkuasa, tapi sudah mati. Saudara, jarak antara Yerusalem dan Emmaus dikatakan tadi adalah 7 mil, saudara. 7 mil itu kira-kira 11 kilometer. Ya, 11 kilometer. Dan seandainya seandainya Yesus datang di tengah-tengah perjalanan mereka, berarti mereka kira-kira sudah berjalan 5,5 kilometer. Dan topiknya cuma satu, Yesusnya mati. Yang diobrolin cuma satu, Yesusnya mati. Yesusnya tidak berkuasa lagi. Yesusnya nggak bangkit lagi. Yesusnya nggak hebat lagi, saudara. Dulu hebat, dulu berkuasa, tapi sekarang sudah mati. Tidak lagi hebat dan berkuasa. Nah, ini ciri pertama yang bisa kita lihat ya dari 2 orang murid tadi yang Yesusnya mati. Yaitu berita yang keluar dari mulut mereka adalah berita tentang Yesus yang sudah mati, saudara. Ya, bahkan sekalipun mereka ini sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang berkuasa untuk bangkit dari kematian, ada berita bahwa Yesus bangkit, tapi mereka tetap tidak percaya dengan berita itu, saudara. Dan yang mereka bicarakan tetap adalah Yesus yang mati, saudara kasih Tuhan. Jika kita perhatikan di sana tidak pernah keluar ucapan dari 2 orang ini yang menunjukkan bahwa ada harapan lagi di dalam Yesus dalam hidup mereka, saudara. Ucapan yang keluar adalah ucapan yang tidak ada lagi pengharapan tentang kuasa Tuhan Yesus. Hanya ada kisah Yesus yang dulu berkuasa tapi sekarang sudah mati, saudara kasih Tuhan. Nah, sederhananya gimana? Sederhananya pada masa kini, pada masa kita hidup, orang seperti ini adalah orang yang tidak pernah lagi atau sangat jarang membicarakan tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik itu di keluarganya, di orang terdekatnya, saudara, di circle-nya dia, di lingkungan pertemanannya, saudara, persahabatannya, ataupun di tempat lain di mana dia berada. Orang ini kalau ngobrol, dia akan lebih banyak bicara soal masalah, pergumulan, tantangan, masa yang berat, ekonomi sulit, kekuatan terbatas, kekhawatiran tentang masa depan, atau sebaliknya dia bicara tentang pikirannya, pendapatnya, rencananya, kehebatannya, pencapaiannya, keberhasilannya, dan lain-lain, saudara. Tetapi yang jelas, dia tidak pernah atau sangat jarang membicarakan tentang topik Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Misalnya apa? Tentang harapan yang dia punya di dalam Tuhan Yesus. Misalnya apa? Membicarakan tentang keyakinannya bahwa Yesus tetap sama kuasanya sampai selama-lamanya. Misalnya membicarakan tentang imannya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong hidupnya melalui segala tantangan yang hari ini dia hadapi. Dan juga dia menceritakan bagaimana Tuhan telah menyelamatkannya dan menolong dia selama ini. Jadi topik tentang Tuhan itu adalah topik yang paling jarang jadi bahan pembicaraannya dalam kehidupannya sehari-hari, saudara. Itu ciri dalam hidup murid Tuhan. Bahwa Yesus di dalam hidupnya sebetulnya nggak pernah bangkit dari kematian. Masih tetap mati. Saya pernah baca satu cerita, saudara. Ada 2 orang pria bersahabat sejak kecil. Mereka terus bersahabat dari kecil sampai mereka dewasa bahkan sudah berkeluarga, saudara. Yang satu adalah orang Kristen, dan yang lain adalah dari kepercayaan yang berbeda, dari agama yang lain. Suatu ketika, saudara, si teman dari orang Kristen ini mengajak si anak Tuhan untuk mancing di hari Minggu, saudara. Dia berkata, "Friend, besok Minggu aku libur, kamu kan juga libur kan, yuk kita mancing yuk. Kita pergi mancing ke laut atau ke tambak, saudara." Si anak Tuhan ini menolak, saudara. Dia berkata, "Aduh sorry, Minggu aku gak bisa, aku harus pergi ke gereja. Ya aku harus ke gereja dengan keluarga aku." Gitu. Lalu temannya ini berkata, "Loh friend, sekali-sekali tidak ke gereja kan gak apa-apa. Ya sekali-sekali gak ke gereja kan gak apa-apa. Lagian kalau saya lihat sebagai sahabat kamu selama puluhan tahun ini, saya juga lihat kelihatannya kamu bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kamu." Ya si anak Tuhan bisa, "Loh, kok bisa kamu berpendapat seperti itu ya? Kok bisa nyimpulin demikian?" Gitu. Sahabatnya ini menjawab, "Karena saya perhatikan kita sudah bersahabat dari kecil sampai sekarang itu kira-kira 30 tahun kita bersahabat, kita berteman. Dan selama kita bersahabat 30 tahun, tidak pernah sekalipun kamu cerita tentang Tuhan Yesus kamu kepadaku. Kamu gak pernah cerita apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupmu buat kepadaku. Sekalipun gak pernah. Jadi aku pikir kamu tentu bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan."
Nah, saudara kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, coba Bapak Ibu kita renungkanlah seminggu ini dalam hidup kita. Apa yang kita bicarakan dengan keluarga kita, orang terdekat kita? Ada topik Tuhan enggak di situ? Ya. Pernahkah saudara ngobrol suami istri, "Mah, kalau enggak karena Tuhan, kita enggak pernah sampai hari ini. Pekerjaan kita tuh enggak karena berkat Tuhan, enggak ada sampai hari ini." Diobrolin enggak, saudara? Yang kayak, atau istri berkata, "Apa? Syukur ya, kalau enggak karena Tuhan, mungkin hari ini kita sudah bukan siapa-siapa, kita diberkati sampai hari ini, itu karena Tuhan." Ada enggak tema seperti itu dalam obrolan kita? Seminggu ini aja, saudara. Adakah saudara yang punya anak bicara kepada anak saudara, "Nak, Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu buat mujizat loh, Nak. Kita percaya pada Tuhan Yesus kita itu dahsyat, bangkit dari kematian." Bapak Ibu, saya antar anak saya setiap hari sekolah di Tanah Mas, di DCS, saudara. Dan dalam perjalanan, karena saya cuman sama Hansen berdua, saudara. Jadi kita yang sering ngobrol, saudara. Dan sering sekali dalam perjalanan dari Semarang Indah ke DCS, dia nyanyi, saudara. "How great is our God, sing with me, how great is our God." Itu sering kali, saudara, saya dengarkan dia nyanyi. Atau di tengah jalan dia bertanya, "Dedi, God itu, Tuhan itu, lebih besar dari mobil ya?" Iya, lebih besar dari mobil. Kalau gitu God sama bus besar mana? God sama sekolah besar mana? God sama dinosaur besar mana? Nah, saudara, jadi ada topik pembicaraan tentang Tuhan yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kita, saudara? Dalam seminggu ini ada pembicaraan tentang Tuhan, tentang kehebatannya, tentang pengharapan, tentang kebahagiaan yang kita punya dalam Yesus, dalam topik obrolan kita, tentang kesaksian pertolongan Tuhan yang masih jadi hal yang menarik untuk kita bicarakan. Kayak berdua sering ngobrol ke Hansen dulu, tunggu Hansennya lama, 13 tahun, berdoa Hansennya masih sama God di sorga, saudara kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kalau jawabannya tidak, seminggu ini aja kita gak pernah ngobrol tentang Tuhan, bahkan dengan orang terdekat kita, saudara. Maka itu bisa jadi satu tanda bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus, yang seperti dua murid dalam perjalanan ke Emmaus tadi. Yaitu bagi kita yang tadi bilang Yesus hidup ada dalam hidup kita. Tapi bagi kita sebetulnya Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Yesus masih di kuburnya. Tidak pernah bangkit buat kita, saudara. Dia tidak terlalu berkuasa menolong kita. Dia tidak terlalu peduli dengan kita. Dia juga tidak terlalu menarik untuk dibicarakan. Jadi saudara kasih Tuhan, ini memang fakta yang menyedihkan jika sekiranya benar terjadi dalam hidup murid-murid Tuhan. Tapi inilah kenyataan dalam hidup kerohanian. Yaitu seorang murid Tuhan belum tentu hidup dengan iman bahwa Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup. Belum tentu hidup bahwa Yesus itu hidup. Dia nyanyi Yesus hidup. Tapi dalam keseharian dia sebetulnya gak percaya Yesus hidup. Karena itu dia gak pernah topik tentang Yesus. Bukan jadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Karena Yesusnya masih mati, saudara. Gak berkuasa. Ya, sekarang saya ajak kita lihat apa yang terjadi dalam hidup kedua murid tadi. Ketika akhirnya mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, saudara. Sudah percaya bahwa Yesus hidup dan berkuasa. Lihat kembali Lukas 24 ayat 30 sampai yang ke-35. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain apa? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem, saudara. Enggak jadi ke Emmaus. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua itu orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Di sini saudara, dua murid tadi sudah terbuka mata rohaninya dan iman mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah benar bangkit, hidup dan berkuasa bagi mereka.
Lalu yang dikatakan yang terjadi adalah mereka bangun, saudara. Lalu kembali ke Yerusalem, di mana para murid Yesus berkumpul. Dan lalu apa hal pertama yang mereka lakukan? Bercerita. Tentang apa? Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa. Bercerita tentang pengalaman mereka dengan Yesus. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada mereka dengan hati atau rohani yang berkobar-kobar. Saudara kasih Tuhan. Terjemahan lain mengatakan dengan semangat yang menyala. Dengan hati yang meluap, saudara. Kalau saudara baca, saudara di ayat 34, ya ini sebetulnya penekanannya kurang, saudara. 34 tadi dikatakan sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon, titik. Ya saudara, tapi kalau Anda baca dalam beberapa terjemahan lain, itu bukan titik, tanda seru, dan menurut saya itu yang lebih tepat. Tanda seru, kenapa? Karena mereka sedang cerita dengan semangat. Mereka sedang cerita dengan hati yang meluap, dengan hati yang menyala-nyala, dengan rohani yang berkobar-kobar. Gak mungkin mereka cerita, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Loh, gak mungkin. Mereka mungkin akan sampai, tanda nih. Itu tadi itu loh, Yesus bangkit, aku ketemu, Yesus bangkit. Gitu sudah, semangat. Kenapa? Bagi mereka, Yesusnya sudah bangkit. Yang dibicarakan tentang Yesus. Topiknya jadi Yesus, saudara. Dengan semangat yang menyala, dengan roh yang meluap-luap dengan sukacita. Lihat saudara, ketika seseorang dengan kerohanian yang baginya Yesus itu hidup, Yesus itu nyata, Yesus itu berkuasa, maka yang keluar dari mulutnya tidak bisa jauh dari berita tentang Tuhan Yesus. Dari kuasanya, firman-Nya, perbuatannya, dan apa yang mereka sudah alami bersama dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi saudara, ini ciri pertama yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara. Yaitu kita bisa melihat apakah hari ini Yesus bangkit di sini enggak? Yesus bangkit dalam hati kita atau Yesus masih mati di dalam kuburnya? Dari mana? Dari apa yang keluar dari mulut kita sehari-hari. Orang yang baginya Yesus sungguh hidup akan otomatis menceritakan, mengeluarkannya dalam perkataannya sehari-hari, saudara. Dia akan gak tahan, cari kesempatan untuk cerita tentang Yesus. Paling tidak di keluarganya, mungkin kalau dia ke orang lain masih merasa, aduh nanti tersinggung gak, nanti gak enak. Tapi paling tidak dengan orang-orang terdekatnya, circle pertemanannya, dengan keluarganya yang dekat dengan dia, pembicaraan tentang Yesus itu ada. Topik tentang Yesus itu keluar di situ, saudara. Kalau tidak, ya ini ciri pertama yang kita belajar. Bagi orang itu sebetulnya Yesus masih mati. Yesus nggak bangkit dari kuburnya, saudara. Ya, itu hal pertama yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara. Lalu hal kedua, apa yang kita bisa pelajari ciri orang yang Yesusnya masih mati? Nih, hidupnya menjauh dari Tuhan Yesus. Hidupnya menjauh dari Tuhan Yesus. Saya ajak kita baca satu ayat. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara kasih Tuhan. Dikatakan di ayat ini bahwa 2 murid Yesus ini pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Jadi mereka pergi meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus. Ya, pertanyaannya, kenapa kok dicatat dengan spesifik? Yang ditinggalkan itu Yerusalem. Kenapa tidak yang berjarak kira-kira berapa mil dari Bethlehem? Kenapa enggak dari Nazaret? Kenapa enggak dari Betania? Kenapa Yerusalem? Saudara, ya kenapa kok dikatakan meninggalkan Yerusalem? Ada apa di Yerusalem? Apa yang mereka tinggalkan di Yerusalem, saudara? Jadi gini, ketika Tuhan Yesus mati, ya, dia dikubur milik seseorang. Ya, namanya siapa? Yusuf siapa? Arimatea, betul saudara. Namanya Yusuf Arimatea. Yesus dikuburkan di sana. Kubur milik Yusuf Arimatea. Saudara kasih Tuhan. Dan tahukah Anda di mana kubur itu terletak? Yerusalem. Saudara kasih Tuhan. Jadi 2 murid ini pergi meninggalkan Tuhan Yesus yang mati dikubur di Yerusalem. Mereka pergi ke Emmaus. Apa yang mereka tinggalkan? Yesus yang mati di Yerusalem.
Yesusnya mati kok, bye-bye toh, saudara. Tinggal pergi, saudara. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa ciri yang kedua, orang yang secara rohani baginya Tuhan Yesus mati adalah apa? Dia akan hidup menjauh dari Tuhan Yesus. Jadi orang yang baginya Yesus mati tidak akan suka mendekat kepada Tuhan. Tidak akan suka cari Tuhan, saya jamin. Tidak akan suka baca firman, tidak akan suka bersekutu dengan Tuhan dan terus hidup jauh dari Tuhan. Ini ciri kedua, orang yang baginya sebetulnya Yesus masih mati dan tidak bangkit, yaitu dia akan hidup menjauh dari Tuhan sampai api rohaninya padam. Sampai semangatnya di dalam Tuhan padam kayak dua murid ini. Hidupnya menjauh daripada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak? Apakah kita suka mendekat dan mencari Tuhan? Apakah kita masih punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Kalau jawabannya males, wegah, lupa, dan mungkin sudah ya sebulan mungkin cuma baca Alkitab 4 kali, itu pun di gereja, saudara. Nah itu sebetulnya bisa jadi ciri bahwa bagi kita sebetulnya Yesus nggak pernah bangkit. Yesus masih ada di kuburnya di Yerusalem sana. Kalau mau ketemu Yesus ya ziarah ke Yerusalem gitu. Yesus itu nggak nyata, Yesus itu nggak hidup, Yesus nggak berkuasa. Dia masih ada di kuburnya di sana. Ya saudara kasih Tuhan. Dan saya ajak kita lihat, perhatikan apa yang terjadi kepada dua murid ini setelah mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus bangkit. Yesus hidup dan betul-betul berkuasa. Saya ajak kita baca lagi beberapa ayat. Lukas 24 ayat 27 sampai 32, saudara. Nah, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, kalau Anda perhatikan ayat 32, saudara, di ayat terakhirnya 32. Nah, dikatakan bahwa ketika Yesus mulai berbicara kepada mereka di tengah jalan, hati mereka langsung berkobar. Jadi berkobarnya bukan di akhir. Begitu ketemu Yesus, Yesus mulai bicara, ya hati mereka langsung berkobar. Semangatnya langsung menyala. Apa yang Yesus bicarakan kepada mereka, dikatakan tadi, Yesus menjelaskan tentang dirinya, yaitu Mesias atau Juru Selamat dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Apa beritanya? Yang menuliskan bahwa dia memang harus menderita sampai mati, tapi kemudian bangkit lagi dan hidup dan berkuasa sampai selamanya. Saudara kasih Tuhan, Mesias tidak mati, Mesias memang harus mati, tapi dia akan bangkit lagi, dia akan berkuasa dan dia akan hidup selama-lamanya, saudara. Jadi Tuhan Yesus menceritakan kepada dua murid ini tentang Mesias yang memang mengalami kematian, tapi setelah itu dia bangkit dari kematian. Itu dari tengah jalan, mereka sudah nyala-nyala, rohnya sudah menyala lagi, saudara. Nah, ketika dua murid ini mendengar berita bahwa Yesus itu betul-betul bangkit, karena itulah yang dikatakan oleh kitab suci, maka dikatakan tadi detik yang sama berkobarlah hati mereka, menyalalah roh mereka, mereka mengalami revival, saudara, dalam iman rohani mereka, jadi percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup mereka, saudara. Lalu apa yang kemudian mereka lakukan, saudara? Ketika rohnya menyala, semangatnya menyala, imannya menyala, percaya Yesus hidup dan sudah bangkit, saudara kasih Tuhan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka apa? Sangat mendesaknya. Mendesak buat apa? Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara kasih Tuhan, jadi dikatakan saat itu Tuhan Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Saudara. Pura-puranya Yesus berkata, oke ya friend, kamu sampai sini,
saya tak terus. See you, bye-bye. Saudara kasih Tuhan. Tetapi saudara kemudian kedua murid ini ngapain? Sangat mendesak dia, Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Bahkan mereka dikatakan cari-cari alasan supaya Yesus jangan pergi meninggalkan mereka dan malam itu bersama dengan mereka. Mereka berkata, aduh jangan, sudah malam, tinggal yuk bersama dengan kami. Sudah malam loh, itu sudah gelap, ayo Yesus, ayo Tuhan tinggal bersama dengan kami. Ayo bersama dengan kami. Mendesak supaya tinggal bersama dengan mereka. Dan Yesus tentu saja sama sekali tidak menolak saudara, karena itu yang menyenangkan hatinya. Jadi ketika dua murid ini menyadari bahwa benar Tuhan Yesus hidup, maka mereka mendesak Tuhan untuk tinggal bersama dengan mereka. Kata mendesak di sini juga berarti membujuk atau memaksa Tuhan untuk tinggal bersama dengan mereka. Jadi saudara, bagi orang-orang yang Yesusnya hidup, yang Yesusnya nyata, mereka akan bertindak sama. Mereka akan mendesak Tuhan untuk tinggal bersama dengan dia. Artinya gini, mereka akan lakukan apapun yang diperlukan, yang penting Tuhan Yesus jangan pernah pergi dari hidup. Karena itulah Bapak Ibu kasih Tuhan, orang-orang yang dengan iman seperti ini, kesadaran seperti ini, akan mengusahakan untuk membaca Alkitabnya, akan mengusahakan berdoa, akan mengusahakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Bahkan dia akan cari-cari alasan untuk ada dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia ingin dalam tanda petik mendesak Tuhan, jangan sampai pergi dari hidup. Tuhan, tinggal di sini toh Tuhan, aku udah doa loh Tuhan, aku sudah cari Engkau loh Tuhan, aku mencintai Engkau, aku cari Engkau tiap hari Tuhan. Jangan jauh dari aku Tuhan, tinggal di sini Tuhan. Pokoknya Engkau gak boleh pergi, Engkau harus ada dalam hidup. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita hidup mendesak Tuhan untuk tetap tinggal bersama dengan kita? Ataukah kita justru mendesak Tuhan pergi dari hidup kita? Saya nggak tahu, saudara. Tapi apa yang kita lakukan setiap hari? Ya, apakah kita cari alasan untuk Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita, atau kita cari alasan untuk tidak mendekat kepada Tuhan? Sorry ya Tuhan, sibuk nih, capek Tuhan, ngantuk Tuhan, nggak ada waktu Tuhan. Sorry ya Tuhan, tidak punya alasan. Untuk cari alasan Yesus dekat dengan hidupnya. Gak ada. Saudara kasih Tuhan, ini ciri kedua. Yang baginya sebetulnya Yesus gak pernah bangkit. Yesusnya mati. Cirinya apa? Dia akan hidup menjauh dari Tuhan. Mencari alasan untuk tidak dekat dengan Tuhan. Punya aja alasannya, ada aja saudara. Untuk gak sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Ini ciri kedua. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Kok saya ngamen mau Pak Daniel, saudara kasih Tuhan. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Ini ciri kedua Bapak Ibu, saudara. Orang kalau Yesusnya mati, dia cari alasan untuk gak cari Yesus. Udah gak usah diselidiki, pasti hidupnya jauh dari Tuhan, saudara. Tapi buat orang yang Yesusnya hidup, nyata, berkuasa. Sudahlah saudara, saudara tanyain aja. Ikut orang-orang di sekitarnya. Baca Alkitab enggak? Baca Alkitab. Berdoa enggak? Berdoa. Rajin? Iya rajin, cari Tuhan. Saudara kasih. Kenapa? Buat dia Yesusnya hidup. Karena kayak murid di Emmaus ini. Ketika Yesusnya hidup, saudara. Mereka mendesak Yesus. Tuhan, jangan pernah pergi dari hidup. Engkau harus bersama dengan kami. Jangan tinggalin kami. Kami akan cari alasan, kami akan desak engkau. Yang penting kau ada di sini. Bersama dengan kami. Saudara kasih Tuhan. Ini ciri kedua ya saudara kasih Tuhan. Jadi Bapak kasih Tuhan, saya berdoa tidak ada dari kita yang seperti murid Emmaus yang Yesusnya mati. Saya berdoa setiap kita jadi murid-murid yang menyadari bahwa Tuhan Yesus betul-betul bangkit dan hidup dan mendesaknya untuk ada dekat dengan kita. Karena saudara kalau kita nggak betul-betul percaya dalam hati, punya roh yang menyala bahwa Yesus itu hidup, sebetulnya buat apa kita ngerayain Paskah? Yesus bangkit, dapat telur, pulang, sudah. Dalam keseharian kita tetap nggak peduli dengan Tuhan. Yesus tetap mati buat kita nggak mau dekat dengan Tuhan, saudara. Kita hidupnya semau kita sendiri, saudara. Buat apa sebetulnya? Ya lebih baik nggak dapat telur Paskah, tapi setiap hari kita ada dekat dengan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Nah jadi dari kisah Emmaus ini kita belajar ada dua hal, yang bahwa kita bisa hidup sebagai murid Tuhan, tapi bisa juga tidak percaya bahwa Yesus hidup bagi kita. Dan ada dua ciri yang kita bisa belajar. Pertama,
perkataan yang keluar dari mulut kita adalah berita tentang Yesus yang mati. Gak ada pengharapan tentang Yesus, saudara. Yang kedua, kita akan hidup menjauh dari Tuhan, ya karena merasa Tuhan tidak hidup dan tidak nyata bagi kita. Biarlah firman ini menjadi bahan refleksi bagi Anda dan juga saya tentu saja, saudara. Dan mari minta kepada Roh Kudus agar membawa kita untuk bisa terus beriman. Melihat Yesus, Juru Selamat kita, betul-betul Yesus yang hidup. Betul-betul Yesus yang bangkit, yang nyata dan berkuasa bagi hidup kita. Supaya menjelang kedatangan Tuhan ini, saudara, nanti waktu dia datang, kita sedang dapati seperti murid Emmaus yang sedang berkobar di dalam Tuhan. Dan ikut dengan dia selama-lamanya, saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman menjadi rema buat hidup kami. Untuk kami betul-betul beriman, percaya Yesus bangkit hidup nyata dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk semuanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Berkat. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari GBI Semarang Indah. Informasi pertama, ibadah raya onsite Minggu tanggal 19 April 2026 akan diadakan pada pukul 8 dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Loyet Praetno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 17 di channel YouTube GBI Semarang Indah. Informasi retreat, GBI Semarang Indah akan mengadakan retreat dengan tema Revival in My Heart yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Suyono. Retreat ini akan diadakan pada Minggu 13 Mei 2026 sampai dengan Senin 1 Juni 2026. Tanggal tersebut adalah tanggal merah, bertempat di Rumah Retreat Shalom Bandungan. Adapun kontribusi untuk mengikuti retreat ini adalah minimal sebesar 100.000 per orang untuk jemaat internal, sedangkan untuk non-jemaat kontribusi sebesar 300.000 per orang. Bapak Ibu dapat segera mendaftarkan diri pada counter yang sudah disediakan di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu pulang, karena tempat terbatas. Pendaftaran retreat akan ditutup pada awal bulan Mei atau jika kuota jumlah peserta telah terpenuhi. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat bergabung dalam kegiatan WOR atau Worship and Prayer yang akan diadakan setiap hari Jumat pukul 20 sampai dengan 21 di ruang ibadah utama GBI Semarang Indah. Lewat kesehatian dalam doa, kita percaya revival pasti terjadi. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan mengembalikan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan atau dukungan doa, dapat menghubungi hotline doa GBI Semarang Indah di nomor 0851 1323 8881. Kemudian ada tambahan pengumuman dari Youth. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan acara Amazing Grace yang akan diadakan pada hari Jumat 1 Mei 2026 pukul 8 pagi di Lembah Kemenangan Solavide. Acara ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohan Emmanuel dan tim dari Bapak Jatmiko. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam acara ini. Adapun kontribusi untuk acara ini sebesar 25.000 untuk internal, sedangkan untuk eksternal sebesar 50.000. Mari segera mendaftarkan diri pada counter pendaftaran di belakang atau bisa menghubungi Kak Stefani dengan nomor 088137107703 karena tempat terbatas. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 24 April 2026 atau jika kuota peserta telah terpenuhi.
Untuk info lebih lanjut dapat melihat pada Instagram kami, Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama memuji Tuhan dan bersenang-senang bersama kami. See you and God bless you. Terima kasih. Ya, sebelum menerima doa berkat, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan sebuah pujian. Dia sungguh baik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. So good to me, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kesempatan kami bisa beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu dan menerima berkat firman-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akhiri ibadah kami berdoa Tuhan. Biar Kau curahkan berkat-Mu berlimpah atas hidup kami. Bapak kasih Tuhan pada akhir ibadah kita. Angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati dan menuntun engkau sehingga tahun ini terjadi kebangkitan dan terobosan yang luar biasa atas hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidup berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat yang begitu mencintai kita datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, amin.